warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi baitihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagai nikmat yang Allah berikan, terkhusus yang nikmat yang sampai saat ini kita masih dipertemukan dan dapat bersilaturahmi, maka dari itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat-umat yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Bapak Agus Hartoyo sebagai Kepala Sekolah SDN Krukut 1, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru SDN Krukut 1, dan yang tidak bisa saya sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Sekarang kita mulai, yaitu dengan sambutan Bapak Agus Hartoyo. Dengan segala hormat Bapak Agus Hartoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Hari Mianto sebagai calon guru penggerak yang saat ini akan mengadakan aksi nyata. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Krukut 1. Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada mana kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan guru penggerak yang mungkin akan Bapak Ibu akan tergerak, kemudian bergerak dan ikut menggerakkan. Yang masih muda, Bu Retno, saya harap yang udah itu umurnya masih muda masih bisa mengikuti. Salam serta selawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya, sehingga menantikan kita syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu guru, tema dari aksi nyata diseminasi dari Bapak Hari adalah budaya positif di sekolah. Kita tahu kita perlu mengembangkan budaya positif di sekolah. Itu banyak sekali yang harus kita kembangkan. Bersikap sopan santun, meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran, sebagai wujud menghargai diri sendiri dan orang lain. Seringkali kita sudah mengarahkan kita untuk selalu izin jika meninggalkan kelas. Kemudian yang gak kalah penting, contoh di sekolah adalah budaya mengantri. Kita agak susah ya kalau untuk ngantri, masuk rumah sakit panjang banget aja udah tersiksa. Maka dari itu, dari kecil, dari awal kita ajarkan siswa-siswi kita berbudaya positif dengan cara mengantri. Kemudian yang di SD Krukut sering kita lakukan oleh Pak Rangga, yaitu melaksanakan kerja bakti membersihkan sekolah dengan operasi semutnya. Kemudian datang tepat waktu di sekolah dan masuk kelas, mengikuti proses belajar mengajar juga termasuk budaya positif. Alhamdulillah di Krukut 1 tepat waktu masuknya. Kemudian ada lagi kayak tadi budaya positif yang nggak kalah pentingnya adalah kejujuran. Tadi waktu kita istighosah ada yang menemukan duit 10.000, langsung dilaporkan ke Bapak Ibu gurunya. Jadi yang kehilangan bisa cepat. Kemudian menaati peraturan sekolah yang ada di Krukut 1 ini juga termasuk budaya positif. Kemudian di kelas kita kadang lupa kalau kita lagi menjelaskan, kadang ada anak-anak yang ngobrol sendiri. Maka dari itu berbudayakan untuk mendengarkan orang lain ketika saat ada orang yang sedang ngobrol. Bila dipersilakan untuk bertanya, kemudian harus diberikan waktu sehingga budaya menanya dan bertanya juga berjalan lancar. Yang kemarin di program dari Pak Daud ada juga adalah tentang pemilahan sampah dan membuang sampah. Betapa susahnya kita kalau budaya membuang sampah itu nggak dijalankan, pasti di bawah kolong meja kita juga banyak sampah. Maka dari itu budaya positif harus kita tanamkan.
lebih banyak lagi budaya positif yang harus kita kembangkan, dan pada saat ini sesuai arahan dari Bapak Kapit, yaitu untuk menjalankan sholat duha di kelas. Kemudian sebelum pulang anak-anak diharapkan dapat sholat zuhur berjamaah. Kebetulan di depan kita ada masjid. Mudah-mudahan dari beberapa contoh budaya positif itu kita dapat melaksanakan dari yang kecil dulu, nanti baru yang lebih meningkat, yang lebih berat melakukannya. Insya Allah dengan dari yang kecil dulu nanti akan berkembang lebih besar lagi, dan kita mendidik anak ke masa depan yang lebih baik. Hanya itu yang dapat sampaikan Bapak dan Ibu Guru. Selamat mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak kita, Bapak Harimianto. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita mulai. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul jam 10 kurang, jadi yang dimulai itu budaya positif DSDN Krukut 1. Maksudnya apa sih Bu di sini, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu juga bisa tahu budaya positif di sini. Nah, seorang guru itu yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini bisa diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip utama seperti, nah, yaitu yang pertama itu disiplin positif. Lalu yang kedua itu motivasi perilaku manusia, lalu keyakinan sekolah atau kelas, lalu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar mereka tuh bisa termotivasi, lalu posisi kontrol restitusi, lalu yang terakhir itu segitiga restitusi, yaitu tahap penyelesaiannya. Nah, sekarang penjelasan yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini yaitu maknanya adalah belajar mengendalikan diri dengan menggali potensi dalam diri. Artinya kita itu menggali dalam diri, potensi dalam diri, sehingga dapat mencapai tujuan yang baik, yaitu menjadi pribadi yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, nilai kebaikan yang kita junjung tinggi. Nah, pengertian yang selanjutnya yaitu disiplin positif, yaitu pendekatan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan meningkatkan kesadaran diri. Artinya mereka tanpa paksaan, nah dengan inisiatif dia, kesadaran sendiri, dia bisa bertanggung jawab dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan. Untuk selanjutnya, disiplin positif lebih menekankan pada disiplin diri. Jadi disiplin diri artinya mereka tanpa paksaan, terus dengan inisiatif, mereka tanpa istilahnya tanpa diintimidasi, tapi dia melakukan dengan kesadaran sendiri yang membantu seorang mengendalikan diri dalam setiap tindakan yang dilakukan. Itu tujuannya, maksud dari disiplin positif. Ini oleh-oleh dari selama saya mengikuti CGP ini. Nah, saya harus imbas ke semua SDN Krukut 1. Lalu di sini disiplin diri yaitu membantu murid memahami dan menyadari tindakan mereka. Artinya dia bisa dapat memahami dirinya, menyadari tindakan mereka yang dilakukan melalui apa? Motivasi dari dalam diri. Bukan karena apa? Bukan karena paksaan, pujian atau hukuman. Artinya dia tergerak dengan inisiatifnya sendiri, dengan kesadarannya sendiri, tapi tanpa paksaan, lalu pujian atau hukuman di sini. Lalu yang selanjutnya di sini, nah 6 karakter. Jadi sebenarnya tujuan dari disiplin positif itu ya penanaman karakter dalam profil pelajar Pancasila. Boleh Ibu Lia untuk memimpin tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila, ya. Ya, silakan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita biar lebih mendalami kita sambil nyanyi ya lagu profil Pancasila. Oke, ya 1, 2, 3. Pelajar Pancasila
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkeadilan total, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Boleh sekali lagi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk Budia, luar biasa. Ya, lanjut ya. Itu penanamannya dari disiplin positif. Kita akan menciptakan ya karakter-karakter ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu, nah, motivasi perilaku manusia. Nah, mereka itu apa sih motivasi perilaku manusia? Yaitu akan terhindar dari rasa tidak nyaman atau hukuman, itu motivasinya. Lalu menerima imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan selanjutnya untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, itu kalau mereka melakukan budaya positif. Lalu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Di sini ada 3 poin, kira-kira apalagi yang mau ditambahkan, silakan. Iya. Ya, Bu Nurul. Ya, tanggapannya silakan. Ya, Bu Yuli. Menurut saya yang motivasi perilaku manusia, poin pertama, agar terhindar dari rasa tidak nyaman atau hukuman. Kita juga sebagai pendidik biasanya pingin terhindar dari hukuman dan ketidaknyamanan. Kalau misalnya kita datang telat ketika mau mengajar, pasti kepala sekolah menegur, itu kan salah satu hukuman ya, ditegur dan dikasih SP1, itu rasa ketidaknyamanan kita karena kita merasa mendapat surat yang isinya tentang peringatan untuk tidak terlambat lagi. Itu poin saya yang pertama, Pak. Boleh yang lain ditambahkan selanjutnya? Umi, silakan. Kesadaran diri ya, Bu. Ya, kesadaran diri, Pak. Umi, silakan. Ya, terima kasih Bu Yuli. Mungkin Pak Daud. Ya, beri tepuk tangan dulu dong untuk Bu Yuli. Ya, luar biasa. Bu Aam. Pak Daud mungkin sudah ada. Belum, ya. Iya, untuk poin yang selanjutnya tadi, yang pertama itu poin sudah dijelaskan sama Bu Yuli. Lalu yang kedua, menerima imbalan atau penghargaan, artinya berarti dia memunculkan kesadaran dengan dia menerapkan anak tersebut budaya positif tersebut. Lalu untuk menjadi pribadi mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri, artinya kalau mereka anak tersebut sudah menerapkan budaya positif, ya dia bisa menghargai dirinya, timbul kesadaran dirinya, inisiatif dia untuk ya melakukan nilai-nilai kebajikan mereka yang sudah diyakini, berarti sudah menyerap dalam dirinya, gitu. Ya mungkin Bu Mardian, ya silakan Bu Nurul. Ya, baik, Kak. Untuk poin kedua, untuk menerima imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini motivasi mungkin kita bisa ke anak didik ya Pak. Anak misalnya buang sampah pada tempatnya, terus piket, membersihkan kelas, itu kita berikan penghargaan dari kata-kata, mungkin wah bagus nah, terima kasih sudah melakukan hal ini. Itu mungkin anak merasa akan dihargai oleh gurunya, sehingga mereka akan lebih termotivasi lagi untuk melakukan hal itu ya. Jadi terus menerus mereka lakukan, jadi mereka semangat kalau mendapatkan pujian dari guru gitu. Beri tepuk tangan dong untuk Bu Nurul, luar biasa. Ya itu. Lalu yang poin yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Ya, Bu Retno. Ya, Bu Ami.
Nilai-nilai kebajikan artinya kalau dia sudah menyadari diri, artinya sudah meyakini dan menyerap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi pribadi mereka yang diinginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka yakini. Ini artinya mereka sudah sadar diri ya Pak, akan pentingnya berperilaku baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Salah satunya mungkin kemarin kita bisa melakukan candid camera kali ya. Suatu saat nanti kita akan melakukan candid camera dan kita akan menunjukkan ke anak-anak misalnya di upacara atau di kelas, siapa kemarin yang melakukan ini, ternyata dapat candid kamera Bu Guru loh. Nah, jadi kan anak-anak semua, wah jangan-jangan setiap Bu Guru berjalan di serambi kelas itu pasti Bu Guru membawa HP untuk candid kamera, dan itu akan lama-lama aku juga ingin dong seperti mereka, dan lama-lama mereka akan sadar adanya candid kamera, takut nanti guru melakukan candid kamera, oh saya harus selalu seperti ini, sampai dia tidak akan bosan dan tidak akan jenuh untuk melihat sampah dan melihat sampah, terus memungutnya dan membuangnya ke tempat sampah. Gitu kali ya Pak, kita harus melakukan candid kamera, tapi memang awalnya kita tidak memberitahukan dulu, tapi pas hasil candid kamera itu kita umumkan di kelas-kelas, ini loh hasil candid, ternyata kalian yang memungut sampah itu, oh ternyata saya merasa bangga, padahal saya tidak merasa disuruh pada saat itu, gitu. Nah itu lama-lama akan menjadi satu kebiasaan siswa, karena di dalam dirinya tuh udah ada, oh ada candid kamera nih, jangan-jangan setiap guru yang lewat. Nah, jadi lama-lama nanti akan tertanam kebiasaan yang kontinu ya, yang terus-menerus tanpa diingatkan, dia sudah sadar sendiri. Gitu sih Pak. Kayaknya kita perlu ada candid kamera juga, dan nanti hasilnya ditunjukkan ke siswa. Terima kasih Bu Mar. Tepuk tangan dong untuk Bu Mar, luar biasa. Oke, selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas, yaitu di sini nih poin yang keyakinan sekolah ini banyak persepsi-persepsi nih yang salah. Nah, maksudnya apa sih di sini? Guru berperan dalam membangun keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan bersama antara guru dan murid, gitu. Jadi bukan jadi dipatokin antara guru pribadinya, di keputusannya bukannya diambil dari guru sendiri, tapi kesepakatan bersama antara guru dan murid ini. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan-pernyataan umum yang mudah diingat dan dipahami serta perlu diterapkan dalam lingkungan sekolah. Di sini tuh udah banyak sih sebenarnya udah ditempel, artinya antara guru dan murid itu sudah sepakat mereka membuat keyakinan tidak boleh melakukan seperti itu untuk menerapkan budaya positif. Nah, contohnya nih keyakinan sekolah atau kelas yang dibuat yaitu disiplin waktu. Jadi pernyataannya itu disiplin waktu. Mereka kalau bisa pun udah disepakati antara guru dan murid, mereka itu kan tahu, oh iya ada disiplin waktu, berarti aku harus punya inisiatif nih untuk disiplin waktu. Lalu belajar dengan gembira dan bersemangat. Artinya dia datang ke sekolah itu karena sudah disepakati antara guru dan murid. Nah, mereka itu akan bersemangat dan bergembira, bukan tanpa paksaan, artinya dengan kesadaran. Nah, lalu mengerjakan tugas dan melaksanakan piket dengan tanggung jawab. Itu semuanya intinya kesadaran ya murid tanpa paksaan sih begitu. Terus angkat tangan saat ingin bertanya dan meminta izin. Lalu mengikuti pembelajaran dengan tertib kalau mereka sudah mempunyai inisiatif dan menerapkan budaya positif dan sudah mereka itu mengetahui dan memusyawarahkan keyakinan sekolah. Lalu menjaga kebersihan lingkungan, lalu saling menghargai dan tolong menolong, terus membudayakan kata tolong, maaf dan terima kasih. Seperti ini keyakinan sekolah yang sebenarnya. Terus dan dilihat ya semua Bapak Ibu sudah melaksanakan kalau di sekolah ini sudah ditempel yang namanya keyakinan kelas seperti itu ya Bu Lia ya sudah dikoordinasi. Ya lanjut ice breaking Bu Lia bisa ice breaking
Iya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sedikit ice breaking dulu ya. Nanti kalau saya bilang tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya disilang, jempol digoyang. Ya, gitu ya Ibu ya. Oke, ya kita coba 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya disilang, jempol digoyang. Yang uhuinya kurang nih. Ya. Sekali lagi ya, uhuinya yang kurang nih. Yuk, semangat. Yuk, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya disilang, jempol digoyang. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Lia. Tepuk tangan untuk Bu Lia, luar biasa. Jadi semakin semangat. Ya, ice breaking dari Bu Lia. Keren Bu Lia. Iya. Mantap. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi mereka itu kalau misalpun mau menerapkan budaya positif, mereka tuh harus sebenarnya kebutuhan dasar mereka itu yang harus dipenuhi. Nah, seperti ini. Ya, cinta, uang, rumah ya Bu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, saat seorang murid melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya terjadi karena mereka belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu mereka sebenarnya. Artinya dia masih ada di rumahnya itu, misalnya nggak dikasih uang jajan ataupun belum sarapan, itu yang mereka belum dipenuhi. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini poinnya yaitu bertahan hidup, lalu kasih sayang dan rasa diterima, lalu penguasaan, lalu kebebasan dan kesenangan. Ini sih kebutuhan dasar manusia anak-anak yang harus mereka penuhi. Selanjutnya di sini ada studi kasus Ibu Aminah, yaitu wali kelas 4B, sedang bingung nih menghadapi perilaku salah satu muridnya yang bernama si Rizky. Lalu beberapa siswa telah mengeluhkan bahwa Rizky sering memaksa mereka. Untuk apa? Untuk memberikan bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika kita nih berada dalam posisi Ibu Aminah, apa yang harus kita lakukan menurut kita nih? Apa kira-kira nih alasan Rizky melakukan hal tersebut? Kira-kira apa? Nah, pertama alasan Rizky nih, poin yang merah ini saya tandai, yaitu karena ia lapar. Tadi kebutuhan dasarnya tuh nggak dipenuhi. Terus orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, makanya dia langsung mengambil paksa tuh makan siang temannya, karena temannya sering mengeluh. Lalu kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rizky yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup ini atau survival gitu. Ini. Lalu alasan Rizky yang kedua yaitu karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada Ibu Aminah dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Rizky ini namanya kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima gitu. Jadi di Rizky itu merasa orang tuanya sudah memperhatikan dia, akhirnya dibawakan bekal gitu. Atau misalnya nggak variatif ya bekalnya, misalnya dengan lauknya dengan nasi sama ayam aja, ya harusnya misalnya lauknya divariasi dengan nugget gitu. Nah, alasan yang ketiga, karena temannya menjadi takut dengan dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Rizky sedang berusaha
memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Dia merasa istilahnya nggak dipenuhi gangster gitu ya Bu. Bos gitu. Iya, makanya dia bertindak seperti itu. Ya makanya karena temannya menjadi takut gitu. Itu kan jadi ngebuat tidak nyaman dalam pembelajaran di kelas gitu. Karena keberadaan Rizky. Makanya ditanggulangi dengan kasus yang seperti ini. Nanti selanjutnya ada namanya segitiga restitusi gitu. Maka sebenarnya Rizky sedang berusaha nih kebutuhan dasarnya itu tadi itu harus dipenuhi. Nah, yang selanjutnya alasan Rizky karena dia merasa bosen dengan bekal makanan yang dibawakan yang tadi dari ibunya. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, jadi otomatis dia bosen. Ya, dia kan pengen gitu, pengen merasakan kayak orang-orang gitu. Dia makan juga jangan tempe sama tahu gitu. Terus tempe sama tahu. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Rizky sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Itu poin yang tadi dijelaskan. Lalu alasan Rizky ini itu karena dia melakukannya karena iseng saja sebenarnya dan menikmati ekspresi wajah. Pengen tahu nih kayak gimana nih ekspresi temennya gitu, yang kesal karena diambil makanannya. Menurutnya ekspresi teman-temannya itu lucu, dia bilang gitu. Menurut pribadi, tapi kan bikin kesel kayak begitu. Nah, maka berarti Rizky sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya gitu. Berarti kebutuhan dasarnya itu tadi belum dicukupi gitu. Makanya dia ya pinta caper lah Bu kalau anak zaman sekarang cari perhatian biar kebutuhan dasarnya dipenuhi. Yang tadi itu kebutuhan kesenangannya. Nah, lanjut posisi kontrol restitusi. Ini apa sih dimaksud? Yaitu poinnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yaitu guru sebagai penghukum, lalu guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, lalu guru sebagai manajer. Oke, kita lihat di sini Bu penjelasannya satu-satu. Nah, di sini guru berbuat. Nah, penghukum itu biasanya menunjuk, terus menyakiti, menyindir. Ini guru sebagai penghukum. Lalu membuat orang bersalah yaitu dan mengatakan seharusnya Bapak kecewa. Terus identitas yang berhasil, teman pemantau identitas yang berhasil. Nah, kita langsung aja. Ini terlalu panjang. Nah, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima tersebut, posisi kontrol tersebut ya sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi sebagai manajer. Artinya apa sih seperti ini? Nah, sebagai seorang manajer, guru bisa bekerja sama dengan murid, memberi kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab dan membantu mereka menemukan solusinya. Seperti itu ya. Berarti sebagai seorang manajer, guru bisa bekerja sama dengan muridnya yang tadi memenuhi kebutuhan dasarnya semuanya. Lalu kalau mereka sudah tertanam dari dirinya, otomatis budaya-budaya positif yang ada di dalam dirinya itu akan muncul dengan sendirinya tanpa ada paksaan, tanpa ada semuanya yang lain-lain. Pokoknya yang tanpa ada intimidasi begitu. Nah, selain itu peran manajer memungkinkan murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri yang membantu memanage dirinya itu, mengatur, terus dia mengatur dirinya, membangun rasa percaya diri yang lebih baik lagi. Nah, sekarang kita lihat yang namanya segitiga restitusi. Untuk selanjutnya yaitu Kita lihat sama-sama. kasus yang menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama yaitu Yapit yang melakukan kesiangan. Selamat pagi Yapit. Kenapa kamu datang terlambat hari ini? Maaf Pak, saya terlambat karena bangun kesiangan. Tidak apa-apa Yapit. Setiap orang pasti pernah mengalami. Ini namanya menstabilkan Kamu identitas. tetap murid yang baik. Kalimat-kalimatnya. Ada bagi saya. Terima kasih Pak. Saya mengerti kalau kamu juga bisa merasa sangat lelah dan sulit untuk bangun Tindakan pagi. yang salah. Itu hal yang manusiawi. Tapi kita perlu mencari cara agar ini tidak terjadi lagi.
Bagaimana menurutmu? Iya Pak, saya juga merasa bersalah karena sudah terlambat. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan lain Menanyakan kali pihak agar tidak terlambat lagi? tanpa Mungkin dipaksa. saya bisa tidur lebih awal Inisiatif Pak, sendiri. supaya tidak bangun kesiangan lagi. Nah, itu ide bagus ya. Tidur lebih awal bisa membantu kamu bangun tepat waktu dan siap untuk sekolah. Ada hal lain yang menurutmu bisa membantu? Saya juga minta orang tua saya untuk membangunkan saya lebih pagi Pak. Luar biasa ya. Saya senang kamu punya rencana yang baik. Ingat, kami semua di sini mendukungmu dan ingin yang terbaik untukmu. Jika kamu butuh bantuan atau ingin berbicara tentang hal lain, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih banyak Pak, saya akan berusaha lebih baik lagi. Sama-sama ya, Ki. Semangat ya, dan tetap fokus pada pelajaran hari ini. Kamu bisa melakukannya. Terima kasih banyak Pak atas semua tipsnya. Saya merasa Ini tanggapannya dari anak yang tadi datang saya terlambat. mendapat semua saran dari Bapak dan tidak tidur lebih awal dan tidak kesiapan lagi. Saya senang bisa berdiskusi dengan Bapak. Saya merasa lebih semangat untuk berbuka. Terima kasih sudah membantu saya Pak. Lagi studi kasus yang kedua, tapi dengan permasalahan yang berbeda. Teman-teman, berikut adalah video saya masalah tentang ketiga testifus. Sambil Bapak dengar tadi kamu marah-marah di kelas, apa yang terjadi? Iya Pak, saya marah karena teman-teman harus mengganggu saya. Mereka selalu mengejek saya. Oh, Bapak mengerti sambil Jadi tidak ada yang stabilkan suka dia. diejek. Kamu adalah anak yang baik. Yang tidak marah, akhirnya inisiatifnya dia timbul dengan Itu sendirinya. membuatmu jadi anak yang buruk. Terima kasih Pak, tapi saya sangat kesal. Bapak paham kenapa kamu marah dan berteriak. Kadang kita bisa merasa sangat marah atau terus diejek, tapi kita perlu cari cara lain supaya bisa menyelesaikan masalah tanpa marah-marah. Yuk kita bicarakan apa yang membuatmu marah. Mereka bilang cara saya berbicara aneh dan mereka menertawakan saya di depan semua orang. Itu menyakitkan Pak. Bapak sangat menyesal mendengar itu. Kamu berhak untuk merasa nyaman dan dihormati di sini. Apa kamu tahu ada cara lain supaya kamu tidak marah? Menanyakannya Mungkin keyakinan. saya bisa bilang ke mereka dengan tenang atau saya bisa minta bantuan Bapak. Kesadaran tanpa dipaksakan. Berbicara dengan tenang bisa membantu dan tentu saja kamu bisa selalu minta bantuan bapak atau guru lainnya. Kami semua di sini untuk membantu kamu Sabil. Terima kasih Pak, saya merasa lebih baik setelah bicara dengan Bapak. Saya akan coba cara-cara itu. Bagus sekali Sabil. Kamu adalah anak yang luar biasa. Ingat, kalau yang mengganggu lagi segera beritahu guru lain. Kami selalu siap membantu. Terima kasih banyak Pak, saya akan berusaha lebih baik lagi. Sama-sama Sabil, tetap semangat dan ingat kami semua di sini mendukung. Terima kasih banyak Pak, saya merasa sangat senang bisa bicara dengan Bapak. Sekarang saya merasa lebih tenang dan tahu apa yang harus saya lakukan kalau ada yang mengganggu. Tadi saya senang sekali Bapak mendengarkan saya dan memberikan terima kasih Pak. Ya, itu tadi tayangannya. Jadi sebenarnya kalau mereka sudah tertanam budaya positif dengan kesadaran sendiri, otomatis ketika guru tersebut menanyakan, nah inisiatif mereka, budaya positif mereka itu akan timbul dengan sendirinya. Lalu tahapannya yaitu yang tadi menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Makanya dibuatnya segitiga akan kembali, dia akan otomatis dirinya itu akan stabil dengan sendirinya. Nah, menstabilkan identitas di sini yaitu yang dilakukan dengan memahami bahwa kesalahannya apa sih, bagian dari proses pembelajaran gitu. Semuanya orang pasti punya salah gitu. Gak mungkin orang semuanya sempurna. Nah, ini terus agar emosi dia stabil, ini akan membantu mengubah rasa gagal akan menjadi berhasil. Jadi dia nggak depresi anak tersebut gitu.
Terus yang selanjutnya itu menstabilkannya itu membuat kesalahan itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak fokus pada siapa yang benar atau yang salah, tetapi lebih peduli untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu terus-menerus menyalahkan diri sendiri, apakah itu berarti kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Artinya ya kesadaran pada anak tersebut tanpa dipaksa. Nah, validasi tindakan yang salah yaitu membuat kesalahan itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini kalimat yang dilontarkan agar kesadaran anak tersebut akan bisa muncul. Bapak Ibu tidak fokus pada siapa yang benar atau salah, biasanya seperti itu, tetapi lebih peduli untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu terus-menerus menanyakan diri sendiri, apakah itu berarti kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah dilakukan pada pemahaman bahwa setiap perilaku memiliki alasan atau kebutuhan tertentu. Dengan pemahaman yang tadi, guru atau orang tua akan berlari dari hanya sekedar bereaksi terhadap perilaku menjadi proaktif dan memahami serta mengakui kebutuhan murid atau anak tersebut. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang lebih baik. Sepertinya kalau kita ada anak yang bermasalah seperti itu ya Bu, untuk melakukannya menggunakan segitiga restitusi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus berkata tidak baik? Nah, menanyakan keyakinan. Sekarang poin ini yaitu menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bermakna. Agar anak apa membangkitkan motivasi agar anak tersebut ketika berbuat salah dia itu tidak istilahnya depresi ataupun aku gagal nih. Nah, image-nya dia itu tidak seperti itu. Jadi membangkitkan motivasi dari dalam diri mereka sehingga mereka bisa memahami bagaimana keyakinan mereka berhubungan dengan tindakan yang salah. Nah, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, itu biasanya kita menanyakan ke murid seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Lalu kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang waktu itu kita bahas yaitu prakarsa perubahan visi sekolah. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Untuk selanjutnya yaitu miskonsepsi. Nah, miskonsepsi ini yang disalahartikan yaitu seorang yang salah mengerti sesuatu atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Ini oleh saya kemarin waktu pendidikan. Nah, miskonsepsi di sini yaitu penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Mereka tuh anak-anak akan paham. Lalu dengan miskonsepsi ini selanjutnya itu miskonsepsi selanjutnya dengan membuat keyakinan kelas dan yang ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada referensi. Penjelasannya yaitu kesadaran hadir dalam diri anak tersebut, sementara hukuman atau penghargaan memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah, dari sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut. Jadi yang kemarin Pak Awang sampaikan yaitu bukan pembiaran. Memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau refleksi setiap saat.
Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Nah, yang selanjutnya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan diskusi. Apa benar seperti itu? Sebenarnya segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Lalu sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik harusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensinya. Namun jika keyakinan kelas dan konsekuensinya pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Juga bukannya anak udah ada masalah langsung segitiga restitusi, bukan seperti itu. Jadi penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi itu tidak selalu tepat untuk semua kasus. Nah, penjelasannya segitiga restitusi itu mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme, dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Nah, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Apakah penjelasan ini benar? Nah, terbatasan kognitif, pengetahuan, kurangnya motivasi, dan pengaruh keluarga, murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektual, termasuk kebutuhan khusus atau gangguan mental, mungkin kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah, dapat mempengaruhi perilaku di sekolah, sehingga segitiga restitusi mungkin tidak menyelesaikan permasalahan untuk kasus ini. Maka utamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya murid kepada guru terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya yaitu jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Jadi perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang berdampak oleh pelanggaran. Jadi konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahan dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perilaku yang sudah dilakukan oleh muridnya. Nah, sekarang ini jadi yang harus diterapkan oleh seorang guru itu yang baik, mampu menciptakan budaya positif di sekolahnya. Lalu budaya positif ini bisa diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, lalu posisi kontrol restitusi, lalu segitiga restitusi. Nah, selanjutnya sudah selesai, kita itu namanya tentang diseminasi budaya positif. Ya, untuk mengakhiri acara kita tutup doa dengan penutup doa kafaratul majelis. Kita sama-sama membaca doa. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.